Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa man tabi'ahum ajma'in ila yaumiddin. Ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya fisiknya yang tampak saja yang sehat, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan batinnya, rohnya, hatinya itu yang paling penting. Kita minta kepada Allah semoga roh kita, hati kita disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang fisiknya sakit tapi hatinya sehat, sehingga dengan hatinya yang sehat dia bisa melakukan ibadah. Tapi sebaliknya, ada orang yang badannya, fisiknya sehat tapi hatinya sakit, maka dia tidak bisa melakukan ibadah atau aktivitas apapun. Sama seperti kita saat hari ini. Kalau fisik kita sehat, sementara hati kita sakit, meskipun rumah kita cuma satu langkah, depan masjid, di samping masjid, di belakang masjid, rasanya jauh ya dia. Tapi kalau hati kita sehat, walaupun jauh rumahnya, fisiknya boleh lemah, tapi Allah menggerakkan fisiknya, memperjalankan kita. Kan kita nggak tahu nih, di antara kita mungkin ada yang sedang kelelahan, sakit kepala, pusing, segala macam. Rumahnya ada yang di sini dekat, ada yang jauh. Tapi Allah yang menggerakkan hati kita, yang menguatkan hati kita, sehingga fisik yang sakit tadi, yang lemah tadi jadi kuat. Masya Allah. Makanya Habibin rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah tidak hanya menyehatkan ruh kita saja, tapi Allah sehatkan fisik kita, sehingga insya Allah kita bisa optimal dalam beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah mempertemukan kita di masjid yang penuh berkah ini. Kita sama-sama meluruskan niat kita. Hadir di sini meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan rumah. Mungkin masih banyak yang belum sempat ngepel, belum sempat masak, belum sempat nyuci pakaian. Pakaian sudah dicuci tapi belum sempat dijemur. Terus kita ditinggalkan anak, ditinggalkan suami, kita hadir di masjid ini. Untuk siapa Ibu? Untuk Allah. Kalau hanya sekedar dunia yang kita cari, maka kita hanya sekedar mendapatkan dunia. Itu juga kalau dapat. Tapi kalau Allah yang kita cari, insya Allah Allah memberikan balasan yang tidak ada batasnya. Maka luruskan niat kita, itu yang pertama. Luruskan niat kita semata-mata mencari ridho Allah, agar segala yang kita tinggalkan menjadi pahala, agar segala yang kita kerjakan mendapatkan ridho di sisi Allah. Kalau tidak karena Allah, maka yang kita dapatkan hanya capeknya saja. Perjalanan jauh, belum debunya, tadi masuk lubang pula, bensin habis, sampai di sini nggak dapat apa-apa di sisi Allah, capek saja. Akhirnya apa? Kecewa.
Makanya Bibi rahmati Allah, luruskan niat kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang pertama kali harus dicari apa? Allah dulu. Ini untuk siapa saya melakukannya? Saya pakai pakaian yang terbaik ini untuk siapa? Saya hadir ke sini untuk siapa? Luruskan niatnya. Semoga Allah catat pahala yang besar di sisinya. Allah meridhoi aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah membalas salawat kita dan bersalawat untuk kita berapa kali? 10 kali. Artinya apa? Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Allah menyebut nama kita 10 kali. Kalau nama kita disebut oleh manusia, kita bangga. Disebut sama Pak RT, Pak Lurah, Pak Wali Kota. Nah sekarang Allah. Bangga nggak Bu? Seneng nggak? Senang. Kalau memang kita ingin disebut oleh Allah, dirahmati Allah, dimudahkan oleh Allah, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Jangan sampai kita malas. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak mau bersolawat. Apa kata Rasulullah? Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku dan dia tidak bersolawat untukku. Bahkan Allah dan Rasulnya bersolawat untuk Nabi. Masa kita nggak mau bersolawat untuk Nabi? Nabi bin rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatnya kepada kita melalui sholawat kita kepada Nabi, dan kita dipertemukan oleh Allah di surga kelak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, materi hari ini yang disampaikan kepada kita tentang cinta, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Menjaga agar cinta kita sampai kepada Allah, ini luar biasa. Kalau baca judulnya aja udah tertarik banget, Masya Allah. Kita kalau berbicara tentang cinta, ini nggak jauh dengan keseharian kita. Orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya. Kemudian suami mencintai istri, istri mencintai suami. Sekarang pertanyaannya, kita cinta nggak kepada Allah? Cinta. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan 3 hari yang lalu. Sekarang saya tanyakan lagi di sini. Ibu, apa bukti cintanya kepada Allah? Ingat kepada Allah, Masya Allah. Apalagi Bu? Apalagi? Bingung ya Allah. Katanya cinta kepada Allah, tapi menyebutkan bukti cintanya kepada Allah apa? Gak tahu mau ngapain gitu ya. Saya cuma rasa cinta aja. Bibi rahmati Allah. Ini ibarat kita kayak si bisu barasian, ngerti nggak Bu? Terbayang tapi nggak bisa mengungkapkan. Yang penting cinta aja. Nah, Bibi rahmati Allah. Sekarang coba kita kepada suami. Kalau mencintai suami, Bibi rahmati Allah, apa buktinya kita mencintai suami?
Apa Bu? Taat kepada suami, Masya Allah. Ya, taat kepada suami karena Allah. Apa yang disukainya kita kerjakan. Dia sukanya ini, walaupun kita gak suka tetap aja karena suka, karena cinta kepada suami ya udah kita kerjakan. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai Allah, maka buktikan dengan amal terbaik kita. Jadi amal kita adalah bukti cinta kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakan karena Allah. Apakah kita betul-betul mencintai Allah? Ketika kita sholat, kita hadirkan rasa cinta kita untuk Allah. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita sholat, tapi hati kita tidak hadir ketika sholat. Kita sholat hanya dengan fisik kita saja, hanya dengan menggerakkan tubuh kita saja. Hati kita tidak hadir. Sehingga sholat itu hanya sekadar penggugur kewajiban. Udah sholat, udah. Tapi terasa nggak kenikmatan sholat itu sampai ke hati kita? Ini masalahnya. Ketika kita sudah tidak menikmati hubungan kita dengan Allah, sholat kita tidak terasa nikmat. Pertanyaannya, benar nggak kita mencintai Allah? Ketika berhadapan dengan Allah saja hati kita nggak hadir, apalagi di luar sholat. Ini kita lagi sholat. Ibaratnya gini Bu, Ibu lagi berbicara, dua orang, mereka saling berhadapan. Ini seperti ini. Kita tahu nggak orang itu lagi hatinya dengan kita hadir atau cuma fisiknya aja yang hadir? Tahu nggak Bu? Tahu. Dia cuma ngomong di depan kita, wajahnya aja yang di sini, tubuhnya aja yang hadir, hatinya enggak, pikirannya tak kemana-mana. Gimana Bu perasaannya? Kesal. Kok kayak nggak ke saya ya pikirannya. Kita bisa ya ngerasain seperti nggak dihargai ya. Kok kayak saya kok dicuekin gitu ya. Walaupun dia nampak di depan mata saya, tapi saya tahu kalau dia hatinya nggak ke saya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian fisik kita di hadapan Allah, kita menghadapkan wajah kita di hadapan Allah. Tapi ruh kita, hati kita tidak menghadap kepada Allah. Ruh kita kemana-mana mikirnya, nggak kepada Allah. Sampai-sampai kita lupa, saya sudah sholat berapa rakaat. Saya tadi baca surat apa ya? Lupa. Udah ayat berapa? Udah lupa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kira-kira ciri-ciri kita mencintai Allah apa tidak? Kalau hubungan kita dengan Allah saja, sholat saja yang 5 kali kita lakukan, nggak terasa nikmat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rasakan. Yang lain pasti nggak nikmat. Yakinlah. Ibu mau semewah apapun rumahnya, mau senikmat apapun makanannya, mau kita punya kendaraan berbagai macam jenis, hartanya banyak, tapi hubungan kita dengan Allah hambar, nggak nikmat, maka yang lain juga pasti nggak nikmat. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah yang pertama kali ini, sholat kita terasa nikmat.
maka kita tidak akan merasa susah untuk sholat. Sholat 2 rakaat itu terasa kurang. Sholat 2 rakaat terasa sedikit sekali. Kenapa? Masih terus ingin merasakan kenikmatannya. Nggak pengen selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, istirahatkan kami dengan sholat. Kenikmatan itu bisa dirasakan ketika kita sholat. Kalau sholat itu sendiri nggak nikmat, gimana mau menikmati yang lain? Cari yang pertama dulu, nikmat sholat. Jadi bibi rahmati Allah, kira-kira cinta nggak kalau hatinya nggak hadir saat sedang berhadapan dengan Allah? Nah ini pertanyaannya. Kalau ini tidak terasa, nah pertanyakan lagi. Ya Allah, ternyata dunia sudah membelenggu saya. Ya Allah, ternyata dunia sudah menyibukkan saya. Sehingga saya hanya sekedar menunaikan sholat. Hanya sekedar menunaikan kewajiban. Capek aja yang didapat. Nggak nikmat bu. Mau sibuk pun banyak ya kita sholatnya. Sholat duha, sholat wajib, sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau udah nggak nikmat, hanya sekedar menunaikan saja. Tetap kita tilawah Al-Quran, tetap kita melakukan ibadah yang lain, tetapi tidak hadir Allah di dalam hati kita. Nggak nikmat. Maka ini yang menjadi pertanyaan kita pertama kali. Hadirkan Allah. Rasakan kita sedang berhadapan dengan Allah. Setiap saat ada Allah bersama kita. Bibi yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya agar kita mencintai Allah? Agar tumbuh rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah. Selama ini nggak pernah tuh terfikirkan. Yang terfikirkan apa? Yang penting sudah menunaikan kewajiban. Yang penting udah sholat. Yang penting udah baca Quran. Nggak pernah memikirkan cinta apa enggak. Udah rindu apa enggak kepada Allah. Buktinya kan saya sholat. Iya kita sholat. Tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi cinta kepada Allah sebagai penggeraknya, ruhnya, itu jika tidak ada, maka itu hanya sekedar fisik saja yang bergerak. Gak ada hatinya di sana, gak ada kenikmatannya. Nah, dirahmati Allah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Agar kita bisa mencintai Allah, agar Allah hadir selalu di dalam hati kita. Yang pertama, Bibi yang dirahmati Allah, jauhi perbuatan yang tercela. Jauhi segala perkataan yang tidak baik. Jauhi segala yang kita lihat yang tidak baik. Baik perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita. Karena yang sedang kita cari cintanya ini siapa bu? Allah. Kita ingin menghadirkan Allah di dalam hati kita. Syaratnya apa bu? Tempat hati itu di mana? Di hati. Dan Allah akan menyuburkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah jika tempatnya itu baik, bersih, suci. Maka apa yang harus kita lakukan? Jaga pandangan kita. Lihat yang baik-baik saja. Jadi filternya apa? Filternya apakah ini mendatangkan ridho Allah atau tidak? Kalau kita lihat handphone, segala macam keluar ya. Enggak pun kita lihat dia muncul. Ketika kita sedang mencari cinta Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka.
Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita menjaga penglihatan kita. Ini berat banget, Bu. Apalagi sehari-hari scroll TikTok, Facebook, ya, Instagram, semua muncul, YouTube, ya. Apa yang menjadi filternya? Allah. Ya. Kita jadikan Allah, ya Allah jaga mata saya. Sehingga Allah jaga. Ketika yang buruk muncul, udah tinggalkan. Bukan menikmati yang buruk. Kalau sudah menikmati, bagaimana mungkin Allah akan muncul di dalam hati kita? Nggak bisa. Yang kita lihat harus yang baik. Yang kita dengar yang baik. Kalau ada yang buruk, tinggalkan. Karena ini mempengaruhi ruh kita, hati kita, kebersihannya. Yakin nggak, Bu? Yang buruk itu berpengaruh nggak ke hati? Iya. Ketika satu keburukan kita lakukan, maka satu bintik hitam di dalam hati kita. Dari kita bangun tidur tadi hingga hari ini jam 9.30, kita bisa perkirakan apa yang sudah saya lakukan dari pagi tadi sampai hari ini. Yang saya lihat apa? Saya kan nggak keluar rumah. Saya di dalam aja, nggak mungkin saya melakukan dosa. Bisa nggak, Bu, orang berdosa? Bisa. Dengan apa? Dengan penglihatannya, dengan jarinya. Sekarang nggak perlu ngomong. Kita mungkin nggak ngomong sama orang, tapi tulisan kita bisa dibaca orang, Bu. Bisa. Berdosa atau berpahala bisa nggak? Bisa. Maka kalau ingin mencari cinta Allah, yang pertama kali jaga diri kita dari dosa, dari maksiat, dari perbuatan tercela. Baik mata kita, lisan kita nih yang sering ngomong tanpa berpikir, Bu. Ya. Ini paling banyak menggelincirkan manusia. Membuat permusuhan di antara manusia, membuat perpecahan. Saya kan nggak ngomong, iya nggak ngomong, tapi hati kita menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, dengki. Itu dosa nggak? Dosa. Lama-lama gitu disimpan, makin banyak nggak dosanya? Iya, makin banyak. Saya kan nggak pernah menyakiti dia, cuma di hati saya benci sama dia. Saya marah sama dia. Tapi kan di hati aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, bersihkan dulu. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, ibaratnya kita seperti saat ini ya, Bu. Sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Calon ahlul jannah. Ini pasti kita bertanya-tanya, siapa orangnya? Kenapa kok bisa? Apa yang dia lakukan? Saya juga pengen dong gitu ya. Kemudian akhirnya sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Dan tetap yang hadir adalah sahabat yang sama. Kondisi tubuhnya sedang dalam, wajahnya masih ada tanda-tanda bekas air wudhu. Sehingga ada sahabat Abdullah bin Amr, kemudian dia penasaran dengan sahabat ini. Dia minta izin untuk menginap di rumahnya. Sampai 3 hari dia menginap, dia tidak mendapati kecuali ibadahnya sama seperti apa yang dilakukan oleh sahabat. Akhirnya ketika dia mau pamit, dia berterus terang, saya hadir ke sini karena Rasulullah SAW mengatakan engkau ahlul jannah. Apa amalmu? Apa yang menyebabkan kamu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah? Apa katanya?
Tidak ada. Seperti yang engkau lihat, maka itulah yang aku kerjakan. Tapi satu yang engkau mungkin tidak tahu apa. Saya sebelum tidur senantiasa memaafkan semua orang yang bersalah kepadamu. Ini mudah apa berat, Bu? Berat. Kadang kalau udah benci, udah marah sama seseorang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai terbawa mimpi. Benar, Bu? Benar. Sampai nggak bisa tidur. Dan ini yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dia mengikhlaskan, dia memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadanya, sehingga dia tidur dalam kondisi hati yang bersih. Masya Allah. Kita kadang kalau sebel sama suami, mau tidur duluan ya, Bu ya. Mau tidur membelakangin suami, mau dipendam sampai lama. Nah, padahal tadi katanya mau masuk surga. Maka yang pertama, bersihkan diri kita. Kalau ingin meraih cinta Allah, jika ingin cinta Allah itu hadir di hati kita, bersihkan diri kita. Semua orang punya salah, kita juga punya salah, maafkan. Kalau ingin masuk surga, jaga lisan kita, jaga pandangan. Ini yang paling susah, Bu, saat ini. Benar, Bu? Benar, karena kita main sosmed. Yang paling sering dibuka apa? Medsos ini. Dan ini nggak ada kontrolnya. Kontrolnya siapa? Iman kita. Maka jaga. Kalau ingin menghadirkan cinta Allah, jaga pandangan kita, jaga pikiran kita, jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Sehingga Allah menghadirkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah. Jadi filternya apa? Iman. Allah. Saya mencintai Allah. Dan Allah mencintai yang baik-baik. Maka saya harus menjaga diri saya dari yang tidak baik. Ya, Bu ya. Saya harus menjaga lisan dan tangan saya dari berkata yang tidak baik. Saya harus menjaga pendengaran saya mendengar yang buruk. Jadi yang menjadi furqan, ya, hatinya, imannya yang menjadi penentu. Ini baik atau buruk? Jadi ketika iman itu ada di hati kita, Allah ada, maka Allah menjaga diri kita. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, itu yang pertama. Agar hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, jaga diri kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Ingat, Bu, Allah ridho nggak kalau saya melakukan ini? Kalau Allah ridho, udah lakukan. Kalau Allah nggak ridho, ya udah tinggalkan. Kemudian apa, Bibi yang dirahmati Allah? Bagaimana agar cinta kita kepada Allah itu tumbuh? Yang kedua, perbanyak zikrullah. Perbanyak mengingat Allah. Karena kita di dalam Al-Quran diperintahkan oleh berzikir sebanyak-banyaknya. Gak ada batasnya. Jadi orang yang beriman itu apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, apapun yang dirasakannya, mengingatkan dirinya kepada Allah. Itu bukti cinta. Ya, Bu. Jadi kalau melihat sesuatu, ingat Allah. Sama kalau kita mencintai anak. Lagi makan enak, ingat siapa, Bu? Anak saya suka ini loh. Lagi pergi kemana, suatu tempat sendiri misalnya. Duh, saya pernah kesini dengan siapa? Dengan suami saya.
Ingat ya, kepada siapa yang kita cintai. Kalau orang tuanya udah nggak ada, pasti keingat kepada orang tua. Aduh, ini pakaian yang disukai orang tua saya. Aduh, ini orang tua saya suka banget. Nah, kita jika mencintai Allah, maka perbanyaklah zikrullah. Zikrullah bukan hanya ditentukan oleh tempat dan waktu. Ketika habis sholat saja zikir. Di luar sholat lupa kepada Allah. Padahal zikrullah bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Ingat kepada Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Selagi lisan kita tidak bergerak, Bu, nggak lagi ngomong, dan zikir. Apa yang bisa kita ucapkan, apa yang kita mampu. Sebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apalagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa saja. Dan syaratnya apa, Bu? Hadirkan hati kita ketika berzikir. Jadi bukan hanya zikir di lisan saja, tapi hatinya juga hadir ketika berzikir. Kalau hanya sekedar di lisan, nggak hadir hatinya, boleh jadi dia menyebut asma Allah, tapi yang dilakukan keburukan. Hadirkan hati kita. Kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa kita banyak. Kita minta ampun ya Allah. Kita nggak sanggup, satu dosa aja nggak sanggup kita. Karena jangan sampai satu dosa yang kita sepelekan, yang kita anggap kecil, ternyata satu dosa itu yang menyebabkan Allah melemparkan kita ke dalam neraka. Apalagi ini dosa kita satu apa banyak, Bu? Banyak, ya Allah. Sehari aja nggak sanggup kita ngitungnya. Dosa kita banyak banget. Banyak banget. Belum dosa kita sendiri, dosa kita kepada orang, dosa kita kepada Allah, banyak banget dosa kita. Makanya banyak-banyak beristighfar. Istighfar ya bukan main-main, beneran istighfar. Betulan memang pengen minta ampun. Sambil menyadari ini dosa saya apa saja. Ya Allah, semoga Engkau hapuskan ya Allah. Semoga Engkau ampuni ya Allah. Sehingga kalau sudah dihapuskan Allah ya, mudah-mudahan nanti nggak kita kerjakan lagi. Jangan sampai sudah diampuni Allah, sudah dihapuskan oleh Allah, besoknya kita ulang lagi. Jadi bibi rahmati Allah, perbanyak zikrullah. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Jika ingin hadir rasa cinta kepada Allah di dalam hati kita, perbanyak zikir. Dan sebaik-baik zikir apa, Bu? Membaca Al-Quran. Pertanyaannya, dari pagi sampai jam 10 ini kita sudah membaca Al-Quran belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa juz, Bu, baca Al-Quran hari ini? Satu surat. Berapa halaman, Bu? 5 ayat. Iya, Bibi rahmati Allah, kata Rasulullah SAW mengatakan, khatamkan Al-Quran paling lama 30 hari. Kalau 30 hari berarti satu hari berapa? 1 juz. Itu paling lama. Kita bisa nggak melakukannya? Nggak bisa, Ustazah, saya sibuk, saya kerjanya sampai larut malam. Untuk dunia kita bisa, kenapa untuk Allah tidak bisa?
Yang kasih kita hidup siapa, Bu? Allah. Yang kasih nikmat siapa? Yang kita cari rezeki dari siapa? Allah. Sementara untuk Allah kita tidak punya waktu. Pantas nggak nih, Bu? Malu nggak kita kepada Allah? Malu. Rasanya nggak sanggup nih ngangkat tangan kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Zikir aja jauh, sedikit banget. Tilawah Al-Quran apalagi. Malu Bu ngangkat tangan sama Allah. Ibaratnya begini, kita nggak pernah ketemu orang ini. Muncul di hadapannya nggak pernah. Tiba-tiba minta tolong sama dia. Mau nggak dia nolongin kita? Siapa kamu? Kamu aja biasanya nggak pernah muncul, kok tiba-tiba muncul. Sekarang gimana, Bu? Kita nggak pernah muncul di hadapan Allah. Terus tiba-tiba minta, ya Allah kabulkan ya Allah doaku ya Allah. Kok nggak dikabul-kabulkan ya Allah? Kita ngarep banget tuh. Ngarepnya bukan ngarep banget lagi gitu ya. Sampai mendesak-desak ya Allah kabulkan gitu ya. Tapi kita nggak pernah hadir kepada Allah. Menyebut asma Allah aja nggak pernah. Tilawah aja jarang gitu. Gimana Allah mengabulkan doa kita? Tapi Allah pernah nggak menghalangi nikmatnya? Bahkan Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Begitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita yang udah setua ini saya, tapi nggak pernah loh saya satu hari satu juz. Itu minimal Bu malahan ya. Satu hari satu juz itu minimal, paling sedikit. Nah gimana minimal satu ayat aja jarang gitu, Masya Allah. Istighfar ya, istighfar. Karena kita hidup ini atas kasih sayang Allah, atas nikmat Allah. Ibu pergi kerja, mau kerja jam 7, jam 5 udah beres-beres di rumah. Kenapa? Karena takut terlambat. Karena ada yang mau diharapkan. Nanti kena sanksi dari kantor, kena panggil sama atasan. Nggak mau nanti catatan absennya jelek gitu ya. Reputasinya di kantor jelek. Ini di hadapan manusia kita takut banget. Di hadapan Allah kenapa? Hari ini zikirnya ada, tilawahnya ada, besok nggak ada. Kok kita nggak pernah malu kepada Allah? Jadi bibi rahmati Allah ini istighfar ya, karena ternyata kita terlalu sibuk dengan dunia. Padahal dunia tempat kita tinggal ini punya siapa? Punya Allah. Rezeki yang kita cari di dunia ini rezeki dari siapa? Allah. Tapi untuk Allah kita tidak memberikan yang terbaik. Itu yang kedua. Perbanyak berzikir dan hadirkan hati kita ketika berzikir. Yang ketiga, bagaimana agar hati kita tumbuh dengan rasa cinta kepada Allah? Tadabbur Al-Quran, Masya Allah. Tadabbur Al-Quran. Jadi ini kok masih masalah hati? Iya, karena cinta itu di mana letaknya? Di hati. Yang pertama bersihkan hati, yang kedua perbanyak zikir, yang ketiga perbanyak tadabbur Quran. Itu semua menghidupkan ruh kita, menghidupkan hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan kita membaca Al-Quran itu semakin terasa ketika kita mentadabburi apa yang kita baca dari Al-Quran. Jadi mungkin kita membaca Al-Quran satu halaman, satu surat, satu juz. Apakah semua harus kita tadabburi? Enggak apa-apa, itu semakin baik. Nanti nggak ada waktu yang lain Ustazah. Minimal tadabbur satu ayat. Setiap kali kita membaca Al-Quran minimal tadabburi satu ayat saja. Itu satu ayat saja. Kita sudah takjub dengan Allah. Semakin bertambah rasa keimanan dan cinta di hati kita kepada Allah.
Nikmat banget membaca Al-Quran. Nggak terasa, Bu. Kalau hati kita rasa cinta itu ada di dalam hati kita kepada Allah, nggak terasa membaca Al-Quran itu. Yang ada hanya apa? Nikmat. Tapi kalau nggak ada Allah, baca Al-Quran pengen selesai. Aduh, berapa ayat lagi ya? Berapa halaman lagi? Oh, masih banyak ternyata. Kayak ada beban. Banyak lagi, banyak gitu ya. Tapi kalau ada Allah, Bu, nikmat, nggak terasa, pengen lagi. Nggak cukup rasanya cuma 1 halaman, nggak cukup 1 halaman jadi 2 halaman, nggak cukup. Ya Allah, masih rindu, ya Allah, masih nikmat. Siapa yang menghadirkan rasa itu? Allah. Jadi tadabbur ya Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab membaca surat At-Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur, ya, itu sampai bergetar badannya. Kenapa? Karena merasakan keagungan Al-Quran yang dibaca. Nah, ibu-ibu rahmati Allah, tadabburi, walaupun cuma 1 ayat saja. Rasakan bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. Rasakan bahwa ayat itu ditujukan oleh Allah untuk kita. Sehingga terasa, ya Allah, 1 ayat ini aja luar biasa. Nikmat Allah yang sangat besar. Ini Allah kasih kita banyak ini ayatnya. Tapi kita kok nggak nyadari ya nikmat Allah berupa Al-Quran ini. Sering kita mengabaikan Al-Quran. Padahal kalau kita merasakan, Masya Allah, kalau nggak ada Al-Quran, ya Allah, entah kemana kita, entah bagaimana nasib kita. Mungkin terombang-ambing, ya Allah, kenapa, kemana aja saya selama ini? Kok baru sekarang saya dekat dengan Al-Quran, saya menyadari bahwa Al-Quran ini nikmat terbesar dari Allah. 1 ayat saja yang kita baca bukan 1 pahala, Bu. Kita cuma baca alif lam mim. Itu bukan 1 ayat. Itu 1 ayat tetapi terdiri dari 3 huruf. Ibu kalau baca buku yang lain, baca Facebook atau apa saja yang lain selain Al-Quran, nggak ada nilai pahala yang sama seperti kita membaca Al-Quran. Ya Bu, buka Facebook untuk apa? Supaya nggak ketinggalan berita, supaya up to date, supaya nggak dibilang gaptek, supaya tahu perkembangan terkini. Habis waktu kita untuk medsos berjam-jam nggak terasa. Tapi untuk Al-Quran 10 menit kok berat banget ya. Kok udah ngantuk aja nih. Bawaannya males. Padahal di sini pahala semua yang kita baca huruf-hurufnya. Pahala semua. Keberkahan semua. Kebaikan semua. Tapi kalau kita baca yang lain, ada pahalanya nggak? Enggak. Dosa yang ada ya, biar melalaikan kita dari Allah, menjadikan hati kita berbintik dosa yang banyak. Tapi kenapa untuk Al-Quran kok nggak ada waktu? Untuk handphone tiap sebentar, online terus kita. Tapi Al-Quran jarang kita buka. Di antara 2 ini yang sering kita buka yang mana, Bu? Handphone. Berapa kali kita membuka Al-Quran? 1 kali itu sudah syukur. 1 kali 1 hari sudah bersyukur. Tapi handphone kita membukanya berkali-kali, nggak ada jeda waktunya. Mau ke dalam kamar mandi buka handphone juga.
Tapi untuk Al-Quran jarang. Kebalik nggak Bu ya? Harusnya yang sering kita buka apa? Al-Quran. Yang harusnya punya waktu apa? Handphone. Harus ada batasnya. Kalau Al-Quran nggak boleh ada batasnya. Ini sekarang kita udah terbalik. Nggak bisa hidup tanpa handphone. Harusnya apa Bu? Nggak bisa jauh dari Al-Quran. Karena ini pegangan kita. Ini sumber kebahagiaan hidup kita. Sumber rahmat, sumber keberkahan. Jadi kalau ingin hidupnya penuh berkah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Semuanya berkah. Hidupnya berkah, aktivitasnya berkah, waktunya berkah, apa saja. Semuanya jadi berkah. Tapi kalau nggak ada Al-Quran, hilang keberkahannya. Makanya dalam majelis tadi, awali dengan baca Al-Quran. Supaya majelis ini dihadiri oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Ya, keberkahan ini yang kita cari dari Al-Quran. Jadi rumahku nih Bibi yang dirahmati Allah, kalau tidak pernah kita membaca Al-Quran, rumah itu jadi gersang, panas. Yang ada cuma marah-marah aja gitu ya, nggak tenang. Hati kita juga seperti itu. Kalau nggak pernah membaca Al-Quran, hati jadi keras, gersang, gelisah. Ibarat tanah, nggak pernah disiram, tanahnya jadi kering. Kalau kering bisa nggak ditumbuhi dengan tanaman? Nggak bisa. Nggak subur tanahnya. Jadi kalau ingin menyuburkan hati, maka tempatnya itu, apa tempatnya? Ruh. Hati kita harus disuburkan dulu. Dengan apa menyuburkannya? Dengan Al-Quran. Melembutkan hati dengan apa? Al-Quran. Jadi orang kalau jauh dari Al-Quran, hatinya keras. Kalau hatinya keras, susah diberi nasihat. Jadi kalau ada di antara kita yang susah dinasehati, maka lembutkan hati itu dengan Al-Quran. Perbanyak zikrullah, dan sebaik-baik zikrullah adalah Al-Quran. Itu Bu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana agar hati kita tumbuh dengan cinta kepada Allah, merenungkan nikmat Allah yang telah kita terima. Ini semua berkaitan dengan hati. Maka jika hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, nikmat Allah yang kecil terasa besar. Tapi kalau hati kita tidak ada rasa cinta kepada Allah, nggak terasa ini nikmat dari Allah. Kita bisa sholat berdiri, Bu. Kalau sudah tua kita ya Bu ya, terasa kalau berdiri lama itu lututnya sakit, dia bergetar-getar rasanya, nggak sanggup berdiri lama. Nikmat banget ya Bu kalau bisa sholat dengan sempurna. Nikmat banget. Bisa sujud itu nikmat, bisa ruku itu nikmat, bisa mengangkat tangan nikmat. Maka rasakan nikmat Allah. Sekecil apapun itu akan jadi besar bagi hamba yang mencintai Allah. Dia merasakan nikmat Allah itu besar semuanya. Nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat Allah itu tidak terkira. Apa yang kita rasakan ini, Bibi yang dirahmati Allah, itu nikmat Allah semua. Kita bisa menghirup oksigen. Bebas, nggak ada rasa sakit di dada kita. Bayangkan orang yang sakit asma, Bu. Orang yang sakit paru-paru. Itu menghirup aja tuh sakit ke dadanya mungkin. Luar biasa. Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Maka inilah yang harus kita syukuri. Ini nikmat Allah. Semua yang kita rasakan nikmat Allah.
maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah yang memberikan nikmat? Kita ketika diberikan oleh seseorang kebaikan, Bu, ditolong oleh orang, diberikan sesuatu, kita sampai ingat orang itu sampai kapanpun. Nanti saya balas dia. Dulu ketika saya susah, dia menolong saya. Nanti suatu saat kalau saya juga punya harta, saya akan beri kepada dia. Saya akan balas dia. Ini sekarang, Bu, Allah memberikan kita nikmat. Pantas nggak kita bersyukur kepada Allah? Pantas nggak kita bermaksiat kepada Allah? Pantas nggak kita lupa kepada Allah? Nggak pantas. Harusnya yang lebih pantas untuk kita bersyukur adalah kepada Allah. Orang memberi kita bantuan cuma sesekali, Bu. Kalau sering-sering kita minta bantuan, orang juga nggak mau. Tapi kalau Allah kita minta bantuan kepadanya, mau berkali-kali Allah pasti bantu kita. Allah suka ketika kita meminta kepadanya. Tapi setelah kita meminta kepada Allah, kita lupa kepada Allah. Seolah-olah kita nggak pernah berdoa kepada Allah. Ya, ini masalahnya. Kita sering ingat kebaikan orang kepada kita, sementara Allah berbuat baik kepada kita setiap saat. Nggak pernah Allah tidak berbuat baik kepada kita. Kebaikan selalu yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sering kufur nikmat. Itu yang keempat. Renungkan nikmat Allah. Kasih sayang Allah. Karena Allah semua kita diberikan keluarga yang sehat, suami yang soleh, anak-anak yang soleha. Dulu kita dari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sekarang Allah berikan nikmat yang luar biasa. Ayo bersyukur. Bukti syukurnya apa? Makin taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, itu sampai jam berapa ya ini? Jam 11. Yang kelima, bagaimana agar rasa cinta kepada Allah itu tumbuh? Sering bersimpuh di hadapan Allah dengan adab dan khusyuk. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas pertama kali, sering sujud kepada Allah. Hadirkan Allah di dalam hati kita. Khusyuk, hadirkan Allah di dalam hati kita. Sehingga apa? Merasakan kenikmatan sedang berhadapan dengan Allah. Bu, sepahit apapun kita hidup, sebanyak apapun masalah kita, serumit apapun problem kita, kalau kita sudah sujud di hadapan Allah, lepas semuanya. Yang ada hanya apa? Nikmat, ya Allah, saya bisa beribadah. Yang penting saya bisa sholat, ya Allah. Jadi permasalahan kita bisa ringan ketika apa? Ketika kita sholat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama dengan apa? Sholat. Banyak masalah kita, Bu, banyak. Setiap orang punya masalah. Setiap orang nggak ada yang nggak punya masalah. Nggak ada yang hidupnya lurus aja, baik-baik aja, nggak ada. Entah dia masalah dengan dirinya sendiri, punya rasa takut, rasa cemas, segala macam. Entah masalah dengan anaknya, dengan suaminya, dengan pekerjaannya, dengan orang tuanya. Sebesar apapun, serumit apapun masalah kita. Dengan apa jalan keluarnya? Sholat. Sholat itu istirahat kita. Sholat itu membebaskan diri kita dari masalah. Lepaskan semuanya. Kita nggak sanggup. Makanya kita sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Makanya hadirkan hati kita ketika sholat. Khusyuk. Kalau hanya sekedar sholat hanya sekedar sholat yang nggak terasa nikmatnya. Yang ada hanya beban. Makanya sholat itu bagi orang-orang yang munafik,
berat. Kenapa? Seperti mengangkut sekarung beras, padahal sholat cuma sebentar. Kenapa? Berat banget gitu. Tapi bagi kita yang diberi rahmati Allah, jika ingin ditolong oleh Allah, jika ingin dimudahkan oleh Allah, ayo sholat. Sholat itu ibaratnya penyejuk hati kita. Jadi sholat itu harusnya ditunggu-tunggu, dirindukan. Bukan sholat lagi, udah sholat aja ya. Baru tadi sholat zuhur, sekarang sholat asar lagi. Nah, seolah-olah kita nggak senang bertemu dengan Allah. Harusnya rindu. Karena hakikatnya hidup kita ini hanya menunggu waktu sholat. Jadi kita bekerja, Bu, untuk apa? Sambil menunggu waktu sholat. Bukan sholat itu mengganggu pekerjaan kita, tidak. Hidup kita ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Jangan sampai pekerjaan kita katakan sholat ini mengganggu pekerjaan saya. Coba kalau nggak ada sholat kan bebas. Dengan sholat inilah Allah menjaga kita, memudahkan urusan kita. Kalau nggak ada sholat, Bu, udah stres, udah di pekerjaan banyak masalah, di rumah banyak masalah, nggak ada solusinya. Kenapa? Nggak ada sholat. Makanya banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Kenapa? Karena nggak ada Allah di hatinya. Coba introspeksi, sudah berapa lama kita nggak sholat? Sedang berapa lama Allah tidak pernah lagi kita hadir di hadapannya? Ya. Jadi kalau orang yang beriman nggak pernah, hatinya nggak pernah gelisah. Kenapa? Karena dia senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa ada Allah di dalam hatinya. Itu yang kelima. Sering bersimpuh di hadapan Allah, menghadirkan hati, rasa khusyuk, nikmati sholat kita. Rindukan Allah. Kalau sholat aja nggak rindu, Masya Allah, gimana mau yang lain? Kalau dengan Allah aja nggak cinta, gimana yang lain? Nggak nikmat juga, Bu. Mau selezat apapun makanan, seindah apapun pakaian kita, sebanyak apapun harta, nggak nikmat kalau dengan Allah nggak ada kenikmatan. Bu, mau kita berada di atas mobil semewah apapun, rumah semewah apapun, nggak ada, Bu, kenikmatan di dalamnya. Ketika nggak ada Allah di hati kita. Itu yang kelima. Yang keenam, bagaimana menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Allah? Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu gimana? Orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Bukan orang yang membenarkan apa yang kita katakan, tapi orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita lalai, ketika kita malas. Mencari, Bu. Kalau udah ketemu orang soleh begini, Bu, pegang erat-erat. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena orang soleh, berteman dengan orang yang soleh, ini juga akan bukan hanya di dunia, dia bisa menolong kita, nanti juga di akhirat dia bisa menolong kita. Karena kalau berteman dengan orang yang buruk, ya, kalau hanya sekedar berteman saja, tidak mencari orang-orang yang soleh, cuman hanya sekedar berkumpul, ketawa-ketawa, ya, menghabiskan waktu, lupa kepada Allah, melalaikan kita dari Allah. Nanti di akhirat, Bu, orang-orang seperti ini dia saling bermusuhan di akhirat. Saling menuduh, karena kamu nih dulu saya lalai kepada Allah. Karena kamu dulu saya begini.
Tapi orang yang soleh, nanti dia mencari si fulan. Ya Allah, si fulan itu teman saya dulu satu pengajian, kok sekarang nggak ada. Jadi dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan si fulan. Dia teman saya ya Allah. Dia dulu sering mengingatkan saya untuk sholat. Makanya Bibi yang dirahmati Allah, kalau kita punya teman yang soleh, jaga, jangan tinggalkan. Ibaratnya begini Bu, ketika kita punya sesuatu yang menyuburkan iman kita, maka pasti kita akan ingat kepada dia. Ya Allah, rasanya ketika saya berteman dengan si fulan, iman saya kok sepertinya terjaga. Ketika saya berteman dengan si fulan yang ini, kok saya makin jauh darimu ya Allah. Maka pilih yang bisa menjaga iman kita, bukan yang melalaikan dan menjauhkan kita dari Allah. Oh, kalau begitu nggak boleh ya berteman dengan orang yang buruk? Bukan begitu. Artinya apa? Untuk menjaga iman kita, menjaga ketaatan kita, harus dipilih orang-orang yang soleh. Kalau kita sudah kuat rasanya Bu, bisa mengajak orang, nggak apa-apa. Berteman akrab ya, ini kan yang akrab ya. Bertemanlah dengan siapa saja. Jangan sampai berteman akrab dengan orang yang mempengaruhi kita kepada keburukan. Kita juga baru hijrah, tapi berteman akrabnya dengan orang yang nggak sholat, berteman akrabnya dengan orang nggak berhijab. Nanti ujung-ujungnya kita tinggalkan sholat, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hijab, jauh dari Allah. Kecuali kalau sudah kuat ya imannya, nggak apa-apa. Dengan niat apa? Agar mengajak mereka kepada Allah. Gitu. Jadi berteman dengan orang yang soleh dan jauhi teman yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa Ibu dirahmati Allah? Karena dia akan menggerogoti iman kita. Saya aja sholat masih kadang sholat, kadang enggak. Berteman juga dengan orang nggak sholat, makin nggak sholat kita Bu. Makin malas sholat. Tapi kalau kita berteman dengan orang soleh, ketemu dia lagi baca Al-Quran, ketemu dia lagi zikir, ketemu dia lagi begini, Masya Allah. Saya jadi malu gitu ya, harusnya begitu ya. Ya Allah, setiap ketemu dia senantiasa dalam kondisi yang baik. Jadinya kita terpengaruh. Makanya kata Rasulullah SAW, berteman dengan penjual minyak wangi, ya minimal kita tercium bau wanginya ya Bu ya. Kalaupun nggak dikasih minyak wanginya, minimal kita tercium harumnya. Tapi berteman dengan pandai besi, kita bisa terbakar. Kalau ciparat ya, pernah nggak Bu ketemu tukang las? Kalau deket-deket dia kan takut kena ya, kena apinya, takut terbakar. Nah gitu. Berteman dengan orang yang buruk, kita ikutan buruk. Biasanya kita ucapannya baik, tapi karena berteman dengan si fulan yang ucapannya kotor, yang kasar, yang keras hatinya, kalau hati keras ucapan juga kotor, maka kita juga bisa ikutan jadi buruk ucapannya. Makanya pilih dengan siapa kita berteman. Berteman dengan orang yang soleh, insya Allah inilah yang akan melembutkan hati kita, menyuburkan ruh kita, dan menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Allah. Itu yang ke-6. Nih ada 4 lagi. Apa yang bisa menyuburkan, menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Allah? Dengan banyak mengerjakan amal sunnah setelah yang wajib. Ustazah gimana mau mengerjakan yang sunnah? Yang wajib saja saya susah. Udah syukur saya bisa sholat 5 waktu. Sekarang ditambah lagi yang sunnah. Nah, Bibi mau tahu nggak Bu gimana caranya supaya dimudahkan Allah untuk melakukan amal sunnah? Apa caranya Bu? Nikmati dulu yang wajib.
maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan yang sunnah. Kalau yang wajib aja nggak nikmat, yang sunnah pun walaupun kita kerjakan Bu, tetap nggak nikmat. Maka kuncinya adalah nikmati yang wajib. Salat yang wajib itu nikmati dulu, nikmati. Kita ini sedang berhadapan dengan Allah, kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah, kita ini sedang curhat dengan Allah, kita ini sedang memohon kepada Allah. Nikmati dulu yang 2 rakaat, nikmati dulu yang 4 rakaat. Jangan buru-buru sholat. Gimana maksudnya buru-buru sholat? Belum selesai baca surat, udah pengen ruku, belum bacanya selesai juga udah pengen tidak, pengen buru-buru aja. Itu tandanya apa Bu? Tanda bahwa kita tidak menikmati sholat kita. Makanya Rasulullah SAW itu sholatnya kalau kita baca sirah, Rasulullah itu panjang. Kalau kita kebalikannya, baca surat yang paling pendek. Kalau yang paling pendek, pengen lagi yang lebih pendek lagi. Minimal 1 ayat kan katanya. Ya udah saya baca Yasin, udah Allahu Akbar. Yang paling pendek Nun, kan 1 ayat, kan minimal 1 ayat ya. Tapi kalau kita menikmati bibir rahmati Allah, nggak terasa Bu. Bukan 1 ayat, bukan ayat pendek, bukan surat yang pendek. Carinya yang panjang, karena pengen lama-lama dengan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat, kemudian ada Aisyah yang sedang tidak sholat, Aisyah terbangun. Dilihatnya Rasulullah masih berdiri. Ketika bangun Rasulullah masih sholat. Kenapa? Karena dia menikmati sholatnya. Sementara kita udah salam aja, baru juga mulai, kok tiba-tiba udah selesai. Kenapa? Saking pengen cepet-cepet, pengen menyudahi segera. Kenapa pengen menyudahi? Karena nggak nikmat. Orang kalau nggak nikmat sesuatu pasti pengen selesai. Bu, ibarat nih kita gini, kita lagi ngomong, pengen cepat selesai, kita nggak senang gitu ya Bu ya. Orang ini belum selesai loh ngomong sama saya, udah buru-buru pengen keluar aja. Nah gimana Allah? Kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, sementara kita pengen buru-buru selesai secepatnya, itu tandanya kita nggak menikmati hubungan kita dengan Allah. Kita dengan manusia aja nggak senang kalau ada orang seperti itu di hadapan kita. Bagaimana mungkin kita memperlakukan Allah seperti itu? Kita yang jadi perbanyak amal sunnah. Kalau ingin dimudahkan Allah melakukan yang sunnah, maka nikmati salat kita. Maka Allah mudahkan kita, ya Allah, kok bisa ya? Saya selama ini nggak pernah salat sunnah. Saya nggak pernah, bahkan qiyamul lail saya nggak pernah. Kok bisa ya tiba-tiba saya dimudahkan salat sunnah, salat tahajud? Siapa yang memudahkan? Allah. Biasanya saya baca Al-Quran 1 halaman udah ngantuk, udah males, udah capek, udah bosan. Sekarang kok nggak pernah saya merasa berat lagi, nggak pernah merasa bosan. Siapa yang memberikan kemudahan? Allah. Jadi bimbing rahmati Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan rasa nikmat ketika bersamamu ya Allah. Tolong, makanya di dalam hadis itu diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadi berdoa kepada Allah, hadirkan hati, bukan hanya sekedar lisannya meminta tapi hatinya nggak pengen. Jadi memang dengan hati meminta kepada Allah. Kita nggak tahu Bu, dari doa kita yang mana yang Allah kabulkan.
Dan jangan pernah juga melupakan meminta doa kepada orang lain. Doakan anak ya, semoga istiqomah. Doakan anak ya, semoga Allah jaga selalu dalam kebaikan. Kan kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan Allah. Ya Allah, kok bisa ya tiba-tiba hati saya dimudahkan untuk sholat. Biasanya berat banget. Sholat paling berat bagi kita siapa? Sholat apa, Bu? Sholat Isya dan subuh. Biasanya Isya itu udah tidur dulu. Udah di ujung-ujung waktu. Sekarang kok mudah ya? Siapa yang memudahkan? Allah. Dan kita tidak tahu dari doa kita yang mana dan dari doa siapa yang Allah kabulkan untuk kita sehingga kita dimudahkan Allah untuk beribadah. Itu yang ketujuh. Bagaimana agar hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah? Kerjakan yang sunnah. Tapi jangan terbalik, yang sunnahnya dioptimalkan, yang wajibnya ditinggalkan. Bersegera untuk sholat duha, sholat zuhurnya di ujung-ujung waktu. Yang wajib dulu Bu ya, baru yang sunnah. Kemudian yang ke-8, bagaimana Allah menyuburkan, menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah di hati kita. Yang ke-8, dahulukan Allah. Dahulukan cinta Allah daripada apa? Hawa nafsu kita. Bu, kalau kita memperturutkan keinginan kita nih saat ini, hari apa hari ini Bu? Hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Kalau nafsu kita mengatakan pengen rebahan, pengen istirahat, Senin sampai Sabtu udah kerja, udah banyak aktivitas di rumah. Pengennya di rumah aja rebahan sambil nonton TV, sambil buka handphone, sambil bercengkrama dengan keluarga. Nah, sekarang karena kita ingin mendapatkan cinta Allah, tadinya rebahan, malas-malasan. Tapi karena ingat, ya Allah, saya ingin mencari cinta-Mu ya Allah. Nggak apa-apa, saya tinggalkan nih. Walaupun rasanya kamar itu manggil-manggil tempat tidur ya. Tidur lagi gitu ya. AC udah dihidupin dingin-dingin gitu ya. Ayo tidur lagi. Ayo istirahat lagi. Tapi kekuatan cinta kita kepada Allah yang menggerakkan kita hadir di sini. Masya Allah, tabarakallah, bersyukur kepada Allah. Siapa Bu yang nyelamatin kita? Allah. Ya, kalau enggak kita udah ya, nafsu kita kan mengajak kita kepada yang tidak baik, melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kita mungkin sudah banyak lalai, sudah banyak maksiat. Makanya bibi rahmati Allah, dahulukan Allah. Jadi setiap kita melakukan apapun yang kita pikirkan adalah apakah ini mendatangkan cinta Allah. Kalau mendatangkan ridho Allah, mendatangkan cinta Allah, maka itu yang kita kerjakan. Kalau ini mendatangkan kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari Allah, maka itu yang harus kita tinggalkan. Itu. Jadi patokannya setiap kali kita mengerjakan sesuatu, patokannya apa? Allah. Jika Allah ridho, maka saya kerjakan. Jika Allah nggak ridho, maka saya tinggalkan. Ini makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga hal yang akan kita rasakan. Ya, kelezatan iman itu akan kita rasakan jika kita memiliki 3 hal. Kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal, jika kamu memilikinya, maka kamu akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Bahwa kamu mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya dibandingkan yang lainnya. Bahwa Allah lebih kamu cintai dibandingkan yang lainnya. Artinya apa?
Nggak boleh ada cinta yang lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Allah. Nggak boleh kita mencintai makhluk lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah. Ibu cinta kepada suami, maka cinta kepada suami harus di bawah cinta kita kepada Allah. Cinta kepada anak harus di bawah rasa cinta kepada Allah. Kalau suami kita mengajak kepada kemaksiatan, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena cinta tertinggi kita kepada Allah. Ada nggak suami mengajak maksiat? Ada. Kenapa kok mama pakai jilbab? Kalau sama papa nggak usah pakai jilbab, jelek. Kita mau cari cinta Allah atau cinta suami? Allah. Yang mana yang harus kita dahulukan? Cinta kepada Allah. Allah yang suruh ini. Kalau papa mengajak seperti itu, kalau abang, kalau suami kita mengajak kepada kemaksiatan, maka yang harus kita dahulukan siapa? Allah. Anak kita, Bu. Anak menjadikan kita lalai kepada Allah. Karena sibuk mengurus anak, bisa lupa sholat. Ini kira-kira kita mau mencintai Allah atau mencintai anak kita lebih dari Allah? Jangan sampai anak, suami, makanya dalam Al-Quran tuh ya, jika bapak-bapak kamu ya, dalam surat At-Taubah 111 ya, kalau saya nggak salah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka jangan sampai cinta kita kepada dunia lebih besar daripada kepada Allah. Apalagi Bu, kepada harta, kepada pekerjaan, lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah. Apa contohnya? Kalau sholat nggak apa-apa telat, tapi kalau ke kantor takut. Kenapa? Nanti jadi ada teguran, nanti jadi kurang disiplin segala macam. Tapi kepada Allah, nah, sholat bentar aja. Apalagi contohnya? Contoh, banyak orang yang rela meninggalkan jilbab asalkan dia tidak kehilangan pekerjaan. Ya Bu, di kantor dibilang tidak boleh pakai jilbab. Sementara Allah mewajibkan menutup aurat. Mana Bu kita pilih? Ini ibu-ibu juga nih, pertanyaan untuk ibu-ibu. Karena godaan harta itu begitu besar. Udah dapat pekerjaan yang bagus, tapi syaratnya harus buka jilbab. Pilih mana Bu? Pilih Allah atau pilih dunia? Pilih harta, pekerjaan. Kalau mau ditinggalkan ntar gak dapat lagi. Nah, yang mana kita? Pilih mana? Allah dulu, nggak apa-apa, nggak dapatkan dunia, Allah ganti yang lebih baik nanti insya Allah. Jangan mengganti ya. Allah, akhirat kita jangan ditukar dengan dunia. Dunia ini begitu kecil Bu, nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah, dibandingkan akhirat, dibandingkan surganya. Kalau nggak dapat sekarang ya udah nggak apa-apa, asalkan saya tetap bisa taat kepada Allah. Betul ya. Yang ke-8, dahulukan cinta kita kepada Allah. Satu lagi nih, Ibu contohnya mau nikah. Ujiannya apa Bu? Orang yang mau nikah, mau pesta, bisa nggak tinggalkan sholat ketika pesta? Bisa. Bisa nggak buka jilbab ketika pesta? Kenapa? Karena katanya mau menjadi raja dan ratu sehari. Tentu harus dengan penampilan yang terbaik. Ya udah, kan cuma 1 hari nggak berhijab, ya kan? Cuma 1 hari nggak sholat. Pilih mana Bu? Pilih Allah
atau ini dunia. Jangan sampai cuman gara-gara satu hari kita bermaksiat kepada Allah. Nikah itu ibadah nggak, Bu? Ibadah. Maka awali dengan yang baik. Kalau awalnya saja sudah salah, bagaimana mungkin seterusnya menjadi baik? Maka awali pernikahan kita nih yang sakral tadi. Ya, jangan sampai gara-gara satu hari itu kita bermaksiat kepada Allah. Buka hijab, kemudian meninggalkan sholat. Nggak apa-apa loh, nggak sholat. Kan cuma sekali. Yang sekali inilah bukti iman kita harus kita jaga. Pertahankan. Bu, jangan sampai gara-gara satu hari pengen disebut sebagai raja dan ratu, kemudian kita buka hijab, kemudian kita nggak sholat, kan susah buka-buka segala macam, ribet mana nanti masuk neraka? Mau ribet sekarang atau nanti? Ya nggak apa-apa ribet, yang penting saya tetap menjaga aurat, yang penting saya tetap sholat. Jangan sampai gara-gara satu hari itu kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian itu udah nomor berapa? Nomor 8. Dua lagi ya. Yang ke-9, mentadabburi nama dan sifat Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa lagi? Banyak, 99 asma Allah, sifat Allah. Kalau ingin mengenal seseorang, kenali dari sifatnya, orangnya seperti apa. Kita juga kalau ingin dekat dengan Allah, kenali Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kenali Allah. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, bagaimana tumbuh rasa cinta kepada Allah? Yakin Allah Maha Penerima Taubat. Terus kita berusaha, udah dosa aja terus. Allah kan Maha Penerima Taubat. Tapi juga bukan berarti kita berbuat dosa. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita melakukan maksiat, kemudian kita belum sempat bertaubat. Ada nggak yang begini? Ada. Ketika kita meringankan dosa kita, kemudian dosa yang kita anggap ringan, ternyata saat kita sedang berbuat dosa itulah Allah memanggil kita. Nggak ada lagi kesempatan bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Asalkan kita belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, untuk apa lagi taubatnya? Jadi kenali Allah dengan sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Bukan hanya sekedar kita kenal si fulan artis ini. Kita kenal semua orang-orang yang kita cintai itu, tapi kita nggak pernah mengenal Allah. Katanya cinta kepada Allah, tapi nggak kenal dengan Allah. Kita harus malu kepada Allah. Kita sendiri nggak kenal dengan Allah. Bimbing rahmati Allah. Yang ke-9, yang ke-10, berkhalwat kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Yang ke-10. Bagaimana agar kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah, bermesraan dengan Allah. Ini ibaratnya begini, Bu. Kita punya waktu berdua dengan Allah. Kalau kita mencintai seseorang, mencintai suami, mencintai anak-anak kita pasti pengen ada obrolan dengan dia berdua, dari hati ke hati. Nah sekarang kalau kita mencintai Allah, ingin menyuburkan rasa cinta di hati kita kepada Allah, kita sendiri nggak pernah punya waktu dengan Allah berdua. Maka waktu terbaik bagi kita untuk berdua dengan Allah, untuk curhat dengan Allah adalah sepertiga malam yang terakhir.
Gimana Ustazah? Saya terbangun tapi tidur lagi. Bangunnya cuma buat buang hajat aja. Kita nggak punya daya, Bu. Kita nggak punya kekuatan. Caranya gimana? Minta sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kok setiap malam saya bangun kok nggak bisa-bisa sholat malam ya Allah. Boleh jadi penyebabnya adalah terlalu banyak dosa kita di siang hari sehingga nggak terbangun. Boleh jadi terbangun di malam hari tapi tidak digerakkan oleh Allah hati kita untuk sholat. Kenapa? Ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Dosa. Perbanyak istighfar. Hindari dosa. Supaya hati kita dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk sholat, untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud. Jadi di siang hari apa caranya? Hindari dosa, hindari perkataan yang buruk, hindari perbuatan yang buruk, sehingga Allah mudahkan kita untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.